rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan inayah, diberikan taufik sehingga kita bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian atau bermajelis ilmu. Dan di awal majelis ilmu ini, semoga kita termasuk menjadi hamba-hambanya yang memiliki rasa cinta kepada Allah yang kuat. Karena cinta itu penting dan perlu dalam kehidupan. Karena sesuatu itu tanpa cinta berat atau ringan, Pak. Tapi dengan cinta menjadi ringan. Ya. Meskipun jaraknya jauh kita tempuh. Kenapa? Ada rasa cinta. Maka ini sebagaimana ya, di antara doanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam ini Nabi Bani Israel ya. Nabi Bani Israel yang Allah karuniai dengan dua kenikmatan sekaligus dalam satu waktu, yaitu Nabi ia, Raja ia. Karena tidak mudah menggabungkan menjadi raja, menjadi nabi. Sudah kaya, tokohnya lagi dalam agama. Kan nggak gampang, Pak. Ustadz iya, presiden iya, kan susah itu. Biasanya Pak, ustadz ya ustadz, menjadi presiden ya presiden, raja, ustadz gitu. Tapi ini bukan ustadz, kenabian. Maka kenabian dan kerajaan itu pernah Allah berikan pada dua nabi, bapak dan anaknya. Siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman tinggal mewarisi dari bapaknya. Meski apa? Kerajaannya Nabi Sulaiman lebih besar daripada kerajaan bapaknya. Maka di antara doa Nabi Daud alaihissalam disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, kana min du'ai Daud sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di antara doanya Nabi Daud alaihi salam, beliau dalam doanya, di antara salah satu doa Nabi Daud alaihissalam, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal ladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu cintamu. Ya Pak, Nabi Daud alaihissalam meminta agar dia diberikan nikmat karunia berupa apa? Cinta dengan Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang dia mencintaimu. Wal amal ladzi yuballighuni hubbak, dan aku mohon juga amal, sebuah amal kebaikan yang dapat mengantarkan kepada cintamu. Kalau kita beramal atas dasar dorongan cinta, itu kan gimana rasanya? Ringan, mudah gitu. Berbeda dengan kita melakukan sebuah amalan itu yang menjadi beban, sulit, berat gitu. Misalnya apa? Sholat 5 waktu. Itu kalau kita kerjakan atas dasar beban, gimana rasanya? Berat. Namanya beban itu berat, kayak kita memikul sesuatu. Tapi jika kita mengerjakannya atas dasar apa? Cinta, suka, itu berbeda. Kemudian lafaz berikutnya,
Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai, untuk mendapatkan cintamu lebih aku cintai daripada diriku, keluargaku, dan melebihi dari air yang dingin. Bagaimana Pak? Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Allah agar ia diberikan cinta yang cinta itu melebihi cinta kepada dirinya. Karena dalam kehidupan kita kan ada dua pilihan, antara keinginan nafsu, keinginannya Allah. Bagaimana Pak? Kita ini diberikan cinta yang cinta itu lebih mendahulukan nafsu kita, lebih mendahulukan keinginan kita. Contoh gitu kan, ini punya uang, antara buat beli kurban atau jalan-jalan. Karena pada saat kurban itu kan momentumnya pas di tahun ini Pak. Satu, momentumnya pas dengan momentum memasukin anak ke pesantren atau sekolah, dan juga apa? Liburan. Jadi kemarin apa? Lebaran dan liburan. Dan kalau liburan biasanya kemana Pak? Bali, keluar negeri gitu. Keluar negeri cukup berapa Pak? 5 juta cukup nggak Pak? Keluar negeri Pak? Nggak cukup. Ya minimalnya Pak, 1 orang. Berapa Pak? Sepertinya nggak pernah jalan-jalan ya. Ibu berapa Bu yang pernah jalan-jalan keluar negeri? Tiketnya PP sudah berapa? 2 jutaan, 1,5 PP, belum makan-makannya, hotelnya, kemudian dan seterusnya. 10 juta Pak ya? 1 orang. Nah Pak, tidak makan siang. Tidak makan. Itu kata Pak Haji, 10 juta modalnya 1 orang, itu gak makan siang, puasa di jalan. Atau apa? Makannya libur Pak ya. Lah, momentumnya kan pas Pak, antara berkurban dengan liburan. Tinggal milih gitu. Maka Nabi Daud alaihissalam memohon kepada Ya Allah, jadikan cintamu, aku mencintaimu itu lebih melebihi cintanya pada diriku, kepada keluargaku, dan melebihi daripada air dingin. Dan andai kata nggak jalan-jalan, mati nggak Pak? Atau andai kata nggak jalan-jalan, gila nggak? Nggak. Oh, dia bisa stres. Ya bisa cari Pak, cari solusi apa? Jalan-jalannya yang nggak jauh-jauh lah. Kemana? Ya kemana saja, nggak harus jauh-jauh. Tapi inilah Pak doanya Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita semuanya diberikan karunia berupa apa? Rasa cinta kepada itu besar, melebihi cinta kepada hawa nafsu kita, keluarga kita, dan air yang dingin. Karena tadi, kalau kita beramal soleh, dibangun di atas dasar cinta, itu enak jalannya. Mau ke masjid senang, mau apalagi berpuasa senang gitu. Bukan atas dorongan beban. Kan beda antara seseorang itu kalau kerja atas dasar beban dengan orang kerja atas dasar cinta, itu kan beda. Itu. Baik. Pada pagi hari ini kita akan ambil tafsir surat An-Naba. Surat An-Naba ini ada di juz berapa Pak? Bapaknya dulu yang tanya. Juz An-Naba itu ada di juz keberapa Pak? Coba tanya ibu sekarang. Surat An-Naba Bu, ada di juz berapa Bu? Sepertinya lebih sering ibunya yang ngaji ya. Kenapa Bu?
Kalau pengajian itu lebih banyak ibu-ibu dan bapak-bapak. Kenapa, Bu? Ya. Oh. Mewakili, Bu ya. Bu, katanya segini, katanya nih, Bu ya. Ustaz, karena kebanyakan penduduk neraka itu laki-laki perempuan, sehingga apa? Alhamdulillah mereka sudah pada sadar, sehingga apa? Lebih banyak yang ngaji. Dari bapaknya karena terlalu pede masuk surga, sehingga apa? Nggak ngaji-ngaji. Memang terkadang apa? Terlalu merasa nyaman itu membinasakan. Makanya dalam syarat kita itu kan dua, al-khauf war-raja, senantiasa menggabungkan, mendatangkan dua. Apa itu? Harap-harap cemas. Terlalu merasa aman itu membinasakan, tapi terlalu cemas juga itu juga membinasakan. Kita harus menggabungkan dua. Terlalu pede masuk surga itu justru membinasakan dia masuk neraka. Sebaliknya terlalu berlebihan takut menjadikan dia putus asa. Sehingga seseorang hamba dalam beribadah itu senantiasa apa? Menggabungkan al-khauf war-raja. Ada apa? Ada takut-takutnya, ada juga harapannya. Baik. Surat An-Naba ada dalam juz 30. Dan An-Naba artinya adalah berita besar. Kalau berita biasa namanya khobar. Kalau An-Naba berita yang besar, bikin heboh. Kan terkadang ada berita-berita bikin heboh. Contoh Pak, hari-hari ini berita yang bikin heboh apa? Dewi Persik. Tahunya pasti Dewi Persik. Tapi nggak apa-apa Pak. Apa Pak? Az-Zaitun. Siapa Pak Az-Zaitun? Pak, beda kan? Kalau bapak-bapak ditanya berita apa yang heboh, dia Persik. Oh, Pak Muji doang katanya. Saya mewakili Bapak. Tapi kalau ibu ditanya berita apa yang heboh, Az-Zaitun. Beda jawabannya Pak. Maka jika ada berita yang bikin heboh, itulah An-Naba, berita besar. Tapi kalau kabar biasa namanya khobar. Maka apa yang kandungan apa yang terdapat pada surat An-Naba? Surat An-Naba adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang berbicara tentang hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari dikumpulkan seluruh manusia. Dan surat ini turun di Mekah, sehingga disebut dengan Makkiyah. Dan kita ketahui di Mekah itu, di Mekah Pak dulu, ketika diutusnya Rasulullah SAW, di Mekah itu ahlu kitab apa orang musyrik? Di Mekah itu yang menempati sekitar kota Ka'bah itu ahlu kitab, Yahudi, Nasrani atau musyrik, kebanyakan musyrik, orang-orang musyrik. Kalau ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, mereka yang diberikan kitab dari langit, Taurat dan Injil. Adapun orang-orang musyrik yang dia nggak punya kitab samawiyah, agamanya apa? Agamanya otak-atik matu. Maksudnya apa? Mereka mencari. Musyrik nggak punya pegangan. Seseorang kalau tidak punya pegangan gimana Pak? Cara mencari Tuhan ya. Seseorang kalau nggak punya pegangan, nggak punya ilmunya, gimana Pak? Dia akan apa? Mencari-cari yang mencari. Yang biasanya orang itu kalau nggak tahu ilmunya sukanya menduga-duga. Orang kalau nggak punya ilmu itu larinya pasti apa? Menduga-duga. Seperti misalnya Pak,
ada seseorang kehilangan, kemudian gak ada yang tahu siapa yang maling, siapa yang melihat, maka apa yang ada? Menduga-duga, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan fulan. Maksudnya orang yang kalau nggak punya ilmu, maka larinya akan menduga-duga. Kayak seudon. Kenapa dia seudon? Karena dia nggak tahu siapa pelakunya. Sehingga Pak, surat An-Naba dan Al-Quranul Karim seluruhnya itu ingin meluruskan keyakinan manusia. Ahlu kitab ada melencengnya, maka apa? Turunlah Quran untuk meluruskan. Orang-orang musyrik, apalagi orang musyrik yang tidak punya pegangan kitab, pasti apa? Melencengnya lebih jauh. Sehingga apa? Butuh bimbingan yang dapat meluruskan mereka. Maka surat An-Naba, sebab turunnya ayat ini atau surat An-Naba disebutkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Hasan, ia berkata, ketika diutus Nabi SAW menjadi seorang nabi, orang-orang musyrik, orang-orang yang musyrik bertanya sesama mereka tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan. Apakah benar akan ada hari kebangkitan? Apakah benar ada hari kiamat? Karena dalam keyakinan orang-orang musyrik, namanya hari kebangkitan itu nggak ada. Orang-orang musyrik itu apa? Mereka itu tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Yang mereka yakini apa? Hidup, kemudian mati, selesai. Coba cari agama syirik, kesirikan, kan banyak bentuknya. Segala sesuatu yang tidak menyembah Allah, atau mereka yang meyakini banyak Tuhan-Tuhan. Maka kalau kita ketahui dalam keyakinan mereka, namanya hari kebangkitan itu nggak ada. Sehingga Allah menegaskan di antaranya dalam surat Al-Waqi'ah, ketika mereka mengatakan, wa yaquluna a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'utsun. Mereka orang-orang musyrik mengatakan, apakah kami jika sudah mati dan kami sudah menjadi turaban, yaitu apa? Tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kita akan dibangkitkan? Awa abaunal awwalun, dan apakah juga nenek moyang kami akan dibangkitkan? Ini apa? Logikanya orang-orang musyrik, jika kami sudah mati dan sudah ratusan ribuan tahun, sudah menjadi apa? Tulang belulang yang hancur, atau menjadi turab, tanah. Kalau kita menggali kuburan yang sudah ratusan tahun, mungkin kita masih mendapati apa? Kain kafannya, tapi dalamnya nggak ada. Jadi tanah. Maka logika orang musyrik, apakah kami jika sudah mati, sudah menjadi tulang belulang yang hancur, kemudian menjadi tanah, apakah akan dibangkitkan? Maksudnya akan kembali hidup? Awa abaunal awal, apakah juga demikian itu berlaku kepada nenek moyang kami? Maka mengatakan, kul, wahai Muhammad, innal awwalina wal akhirin, sesungguhnya orang yang pertama dan orang yang terakhir, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, kelak mereka akan dikumpulkan, dibangkitkan pada satu waktu yang sudah Allah tentukan. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 51, dari ayat 47 sampai ayat 50. Maka mengatakan apa? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang yang pertama dan orang yang terakhir akan Allah bangkitkan, akan Allah kumpulkan. Lagi-lagi apa? Surat An-Naba adalah surat Makkiyah. Dan fase-fase Mekah, Rasulullah SAW itu berdakwah selama 23 tahun.
13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Karena umur beliau berapa Pak? 63 tahun. Diangkat menjadi seorang nabi di umur 40. Usia kematangan, usia dewasa matang, itu umur 40. Kemudian beliau berdakwah selama 23 tahun. Karena umur beliau hanya 63 tahun. Dan rinciannya 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Yang kalau kita perhatikan di kota Madinah itu tentang hukum-hukum, hukum sholat, hukum zakat, jihad dan seterusnya. Tapi selama di kota Makkah yang turun itu tentang perkara akidah, keyakinan, keimanan, tentang perkara-perkara batin, keyakinan, akidah. Sehingga para ulama mengatakan apa? Seseorang sebelum dibentuk dalam perkara syariatnya hendaknya apa? Dikuatkan dalam perkara akidah. Orang itu kuat menjalankan halal dan haram kapan? Jika akidahnya sudah kuat. Makanya orang-orang yang baru hijrah, yang baru semangat hijrahnya, jika dia hanya semangat saja, tidak dibarengi dengan penguatan dari sisi akidah, khawatirnya apa? Dia punya masalah yang besar, yang tidak kuat, akhirnya apa? Kembali seperti yang dulu. Kenapa? Karena akidahnya kurang mantap. Oleh karena kita bisa lihat Bilal bin Rabah itu kan sudah budak, dan budak pasti miskin. Kenapa? Hartanya saja miliknya tuannya. Maka Bilal disiksa keras di tengah padang pasir, dipecutin. Tapi jawabannya apa? Ahad, ahad. Sampai apa? Yang memukulin itu capek dengan apa? Memukulin Bilal. Bukan Bilal yang capek dengan dipukulin, tapi apa? Yang mukulnya itu apa? Capek dengan memukulin Bilal. Kata Bilal, setiap dia memukulku dengan pukulan yang sangat keras, maka aku semakin apa? Mengatakan ahad, ahad, ahad. Sehingga apa? Yang mecutin itu lebih capek daripada Bilalnya. Ya, Bilal ini punya kekuatan yang tegar, yang sangat kuat dalam memegang keyakinan. Kenapa? Karena akidahnya sudah mantap, akidahnya sudah kuat dan kokoh. Maka berbicara mengenai tentang akidah, itulah apa? Ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah. Maka kalau kita perhatikan surat-surat Makkiyah itu berbicara tentang perkara akidah. Di antaranya Pak, keyakinan dengan hari akhirat. Salah satu di antara rukun iman. Yang keberapa? Rukun iman ada berapa? Nah, pertama beriman kepada Allah, kedua malaikatnya, ketiga kitabnya, keempat rasulnya, kelima apa? Hari akhir. Di antara iman kita terhadap hari akhir, di antara iman kita tentang hari akhir itu apa? Hari kiamat, hari kebangkitan. Setiap orang beriman, setiap orang muslim yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kita ini diciptakan untuk mati atau untuk hidup. Halo Pak, bapaknya ini Pak, bapaknya diam semua. Pak, kita ini diciptakan untuk mati atau untuk hidup? Nah, gini aja sekarang, bapak-bapak pengen hidup apa pengen mati? Susah kan jawabnya? Hidup kan Bu? Hidup. Ibu-ibu pengen bapaknya hidup apa mati? Hidup kan? Hidup. Semua orang kalau ditanya pilih mati apa hidup? Hidup. Dan itulah Pak yang Allah akan berikan. Akhir daripada perjalanan kehidupan kita, kehidupan yang sebenarnya apa ya? Hidup atau mati? Hidup. Akhir hakikat perjalanan hidup kita itu bukan mati, hidup.
Di dunia mati sementara, nanti hidup lagi. Ketika sudah pindah alam akhirat, hidup apa mati? Hidup. Bahkan nanti ketika Allah sudah kumpulkan seluruh manusia, yang surga sudah masuk surga, yang neraka sudah masuk neraka, Allah angkat datnya kematian, Allah angkat. Kemudian ditanyakan kepada penghuni surga dan penghuni neraka, wahai ahlu surga, tahukah kalian ini apa? Ya, kami mengetahui itu adalah datnya kematian yang diserupakan menjadi seekor kambing. Kemudian malaikat bertanya, wahai ahlu nar, tahukah kalian apa ini? Serentak penghuni neraka mengatakan, ya, kami mengetahui adalah datnya kematian yang diserupakan menjadi seekor kambing. Setelah penghuni surga tahu dan sadar itu adalah datnya kematian, setelah penghuni neraka tahu dan yakin itu adalah datnya kematian, kemudian disembelih. Datnya kematian disembelih. Kemudian Allah mengatakan kepada penghuni surga, khuludun fala maut, wahai penghuni surga, hidup kalian kekal, nggak ada kematian setelahnya. Maka bertambah kebahagiaan, kesenangan orang-orang yang masuk surga. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun fala maut, wahai penghuni neraka, kekal dalam hidup, masih dalam neraka dan tidak ada kematian. Bertambah kesengsaraan penghuni neraka. Sehingga dalam hadis ini, kalau kita perhatikan, Allah menciptakan kita untuk mati apa hidup? Hidup. Kalau ditanya pengen mati apa pengen hidup? Hidup. Hidup yang nyaman apa yang tenang? Dua-duanya, Pak. Nyaman dan tenang. Dan itu akan kita raih. Karena orang beriman yakin seyakin-yakinnya bahwasanya adanya hari kebangkitan. Iya, ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi itu sementara. Yang abadi itu adalah apa? Hidup. Jadi kita itu diciptakan bukan untuk mati, tapi untuk hidup. Iya, di dunia apa? Ada masa kecil, ada masa muda, ada dewasa, ada tua, kemudian ntar dulu, Pak, sakit-sakitan dulu kan? Jangan langsung mati, Pak. Dan di antara hikmahnya, Pak, kenapa Allah menjadikan apa? Orang itu nggak langsung mati. Tapi apa? Melewati masa tua dulu, kemudian sakit-sakitan dulu, baru mati. Agar dia apa? Ketika mati itu biasa saja. Kenapa? Dia sudah melewati apa? Sakit-sakitan yang panjang. Kalau apa? Hidup tiba-tiba langsung dimatikan itu lebih sakit. Kayak kita punya ujian, Pak. Kita nggak pernah punya ujian. Tiba-tiba punya ujian, gimana rasanya? Berat kan? Karena pertama kali. Coba kalau yang sudah sering dikasih ujian, gitu aja mah. Orang yang pertama kali diomongin orang di belakang gimana Pak Raja? Sakit hati. Tapi kayak yang setiap hari diomongin di belakang, udah biasa. Jadi apa? Udah biasa gitu. Nah orang apa? Jadi sehingga apa? Kenapa di masa tua banyak sakitnya, Ustaz? Itu apa? Caranya Allah meringankan akhir daripada perjalanan kehidupan. Jadi bergembiralah yang suka sakit. Jangan. Oh, gue nyindir Pak. Bukan nyindir Pak. Ya sakit. Dan sakit kan Masya Allah. Kalau kita orang beriman menyikapi sakit gimana? Bersyukur gak boleh? Hah? Kalau bersyukur itu gak pada tempatnya. Bersyukur itu hanya pada kenikmatan. Tapi apa? Kita memuji Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Semoga apa? Sakit ini menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Yang mungkin apa? Kalau nggak dikasih sakit, derajatnya nggak naik-naik nih. Kenapa? Jarang kelihatan di masjid, Bu. Jarang kelihatan sholatnya. Mungkin apa? Sholatnya kurang khusyuk. Dikasih sakit apa? Biar dosanya dirontokkan sampai 0.
dan apa derajatnya Allah angkat. Dan tidak ada nabi melainkan punya ujian yang berat. Tidak ada seorang nabi melainkan punya ujian berat. Contoh saja Pak, nabi terakhir kita siapa? Nabi Muhammad SAW punya anak 7. Anak 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. Semasa hidup beliau, satu demi satu meninggal. Tinggal 1. Jadi kalau kita punya anak, kemudian anak kita diambil Allah baru 1, itu masih kecil. Nabi Muhammad 7 tinggal 1. Itu pun apa? Tidak lama setelah beliau wafat, Fatimah wafat. Nabi Muhammad SAW ketika lahir ke dunia, keadaannya dalam keadaan lapang atau sempit? Sempit. Mana dalilnya? Surat Ad-Duha. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Alam yajidaka ailan fa'aghna. Bukankah kami mendapati dulu miskin, kemudian Allah jadikan kaya? Dulunya apa? Yatim, kemudian Allah berikan perlindungan. Sejak lahir sudah gak punya bapak. Bayangkan. Kemudian usia 5-6 tahun ketika Aminah mengunjungi kuburan suaminya di kota Madinah. Pulang-pulang di tengah perjalanan wafat ibunya. Dia sendiri yang menguburkan ibundanya. Seperti apa sakitnya? Bahkan apa? Enggak cuma itu, yang menggali kuburannya dengan tangannya dan ikut menguburkan adalah beliau sendiri, menguburkan ibundanya. Di tengah perjalanan terik matahari, di tengah antara kota Madinah dan Mekah, di Abwa. Berat gak? Berat gak? Berat. Sehingga Pak, yang baru punya ujian kecil-kecil, ingat apa? Nabi Muhammad. Orang yang paling mulia pun mendapatkan ujian. Tapi apa? Bagi orang beriman, jika dikasih ujian, satu apa? Menggugurkan dosa, meninggikan derajat. Dan pasti semuanya akan lewat. Tidak ada namanya ujian itu kekal, gak mungkin. Sebagaimana kenikmatan itu gak kekal, ujian juga tidak akan kekal. Karena kehidupan manusia ya gini, ada kalanya senang, ada kalanya sakit, sehingga Pak ya bisa-bisa aja. Inilah kehidupan dunia. Kembali kepada surat An-Naba. Sehingga surat An-Naba itu berbicara tentang apa? Hari kebangkitan. Kira-kira nih, manakah yang lebih masuk logika dan lebih yang diinginkan manusia? Hidup selesai mati, atau hidup mati kemudian ada pertanggungjawaban dan balasan? Tanyakan kepada orang-orang yang dulunya di dunia miskin-miskin. Kan jadi apa? Ada miskin, ada yang kaya. Dan nanti ketika apa? Ketika di hari kebangkitan itu kan salah satunya apa? Akan mendatangi telaganya Rasulullah. Maka yang mendatangi telaganya Rasul pertama siapa? Orang-orang miskin dari kalangan muhajirin. Orang kayanya antri dulu. Jadi yang kaya Pak antri, yang miskin duluan. Kemudian ada nggak di dunia ini orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan? Ada. Kemudian ketika di dunia kita ini sholat, yang kita harapkan apa? Kita kan capek, apa? Kita kan sholat 5 waktu, sedekah, puasa. Apa yang diharapkan? Balasan kan? Balasan. Kita sholat, kita sedekah, kita puasa, kita birrul walidain. Ibu-ibu, halo Bu? Ibu bersabar dengan suami gak? Bersabar. Ada orangnya Bu, kelasnya dikit. Ibu bersabar gak dengan para suami? Apa yang ibu harapkan? Balasan dari Allah, surganya Allah. Kenapa? Suami itu adalah apa? Pintu surga atau neraka. Bapak-bapak, Pak, halo? Bapak-bapak sabar gak menghadapi ibu-ibu Pak?
Sudah hidup berapa tahun dengan ibu-ibu? Semenjak menikah sampai sekarang, bapak sabar gak menghadapi ibu-ibu? Bu, gak berani jawab. Tapi sayangnya bu, sudah ngempet bu. Menahan sesuatu yang tidak perlu diucapkan katanya. Daripada apa nanti permasalahannya tambah panjang. Kenapa bapak-bapak bersabar? Karena apa? Ini ibadah. Rumah tangga itu ibadah. Sehingga apa? Meskipun dimarah-marahi, meskipun sering disalah-salahin, itu apa? Tetap bersabar. Ini ibadah. Apa yang diharapkan? Ridhonya Allah. Sehingga ya, dalam semua amal soleh ini, sehingga semua amal soleh, jika nanti ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, itu apa? Lebih menguatkan kita beramal soleh. Coba seseorang ketika dia beramal soleh tidak punya motivasi akan dibalas kebaikan. Sama atau beda, Pak? Si A kerja gak dikasih gaji, semangat gak? Si A kerja dikasih gaji, bahkan apa? Gajinya melebihi kerjaan dia, semangat gak? Semangat. Maka dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Dinamakan hari kiamat dengan Yaumiddin karena ada pembalasan. Sehingga apa? Orang beriman itu motivasinya untuk beramal soleh kuat dibandingkan orang yang tidak punya iman. Maka gimana kita mengetahui ini orang beriman nggak dengan hari pembalasan? Lihat saja amal kebaikannya. Kalau dia kuat dan semangat dalam amal kebaikan, berarti apa? Ini keyakinan dengan hari pembalasan kuat. Tapi orang yang jika lemah dalam amal soleh, berarti apa? Ini sangat lemah dalam meyakini hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan dia lihat, akan dia dapat. Sekecil apapun keburukan akan dia tuai. Sehingga Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya. Siapa yang bertanya-tanya tadi? Orang-orang musyrik. Yang orang-orang musyrik, mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Hidup ya hidup. Mereka mengatakan, masa jika kami sudah mati, sudah menjadi tulang belulang yang hancur, sudah menjadi tanah, kita akan dibangkitkan? Gimana masuk logikanya? Dan apakah nenek moyang kita juga akan dibangkitkan? Allah mengatakan dalam surat Al-Waqiah tadi, Qul innal awwalina wal akhirin. Yang pertama, siapa Pak pertama? Nabi Adam. Wal akhir, dan yang paling terakhir, lama jama'una ila miqati yaumin ma'lum, akan dikumpulkan pada suatu waktu yang sudah ditentukan. Sehingga ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi, dan juga ketika Al-Quran diturunkan dan berbicara tentang masalah akidah, yang pertama-tama yang turun tentang masalah akidah, dan diberitahukan kepada mereka orang-orang musyrik bahwasannya adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Mereka bertanya-tanya anin nabail azim, tentang berita yang sangat besar. Dan dalam tafsirnya, berita yang sangat besar di sini 3 tafsirnya: kenabian, Al-Quran, dan tentang hari kebangkitan. Orang-orang musyrik ketika apa? Ada nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, mereka bertanya, ini nabi bener nggak? Dan ketika diturunkan bersamanya Al-Quran Karim, orang-orang muslim bertanya, ini apa nih?
Dan ketika Nabi dan Al-Qur'annya memberitahukan tentang berita hari akhirat, hari kebangkitan, mereka juga apa? Bertanya-tanya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berbeda pendapat, berselisih. Mereka itu berikhtilaf, berbeda, berselisih. Apa yang mereka perselisihkan? Al-Quran menegaskan adanya hari kebangkitan, mereka menyelisihi. Oh, yang benar ada hari kebangkitan. Gimana caranya Allah? Gimana apa? Gimana akan dihidupkan kembali lagi? Gak masuk di logika mereka. Kenapa logika hari kebangkitan itu gak masuk di logikanya orang musyrik, Pak? Karena orang-orang musyrik, mereka tidak bisa melihat dengan mata dan mata hatinya kemahakuasaan Allah. Hanyalah orang yang tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan adalah orang yang tidak bisa melihat dengan mata dan mata hatinya kemahakuasaan Allah. Jika Allah maha kuasa dan maha mampu menciptakan yang sebelumnya nggak ada, apalagi mengembalikan hidup yang sebelumnya sudah ada. 100 tahun yang lalu, siapa kita, Bu? Pak, 100 tahun yang lalu, kita ini siapa? Lam yakun syai'am madhkura, belum menjadi sesuatu apapun yang bisa disebut. Gak ada namanya simpulan-simpulan. Dari gak ada menjadi ada. Sekarang ada, masa susah bagi Allah? Enggak. Dan setiap dari kita pasti akan mati sementara di dunia. Dan setiap jasad yang mati jika sudah dikuburkan dimakan oleh tanah, kecuali jasadnya para nabi dan jasadnya orang-orang yang Allah kekalkan. Karena ada yang Allah kekalkan karena kebaikan, dan ada yang Allah kekalkan karena keburukan. Kalau yang Allah kekalkan karena kebaikan, para nabi, orang-orang soleh, ada. Dan ada orang yang Allah kekalkan jasadnya karena keburukannya. Seperti siapa? Fir'aun. Sampai sekarang masih ada dan gak akan rusak, gak akan hilang. Janji Allah. Allah mengatakan, wa nunajjika bi badanika litakuna ayah. Kami selamatkan jasadnya Fir'aun, badannya Fir'aun, sebagai apa? Ayah, pelajaran bagi umat setelahnya. Berapa tahun, Pak, jasadnya Fir'aun? Ribuan tahun. Zaman Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu apa? Nabi Bani Israel yang pertamanya. Dan setelahnya banyak, ribuan tahun. Tapi apa? Sampai sekarang masih ada. Bahkan seorang peneliti, Pak, itu masuk Islam karena apa? Membaca Quran. Ya, ada seorang apa? Seorang ilmuwan yang dia meneliti jasadnya Fir'aun ini mati karena apa? Diteliti ternyata apa? Ada unsur garamnya. Berarti apa? Ini mati kan sesuatu asin. Dan didapati dalam Quran bahwasanya Allah binasakan Fir'aun di mana? Sungai apa laut? Laut. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kami perintahkan Nabi Musa AS apa? Memukul tokatnya. Kemudian apa? Allah belah lautan, al-bahr. Kalau al-bahr itu laut, asin. Kalau sungai an-nahr. Sehingga apa? Setiap dari kita kalau wafat itu dimakan tanah, hancur, kecuali Pak tulang ekor. Setiap dari kita itu punya apa? Tulang ekor. Namanya adalah ajbud danab. Yang ajbud danab ini gak akan bisa hancur. Mau dihancurkan, mau dicampur dengan dat apapun, dia tetap utuh datnya. Dan
Dan ini apa? Ilmiah. Bahwasanya apa? Satu-satunya organ manusia yang nggak bisa hancur dan nggak bisa berubah dannya itu apa? Ajbun tanam. Makanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengajak manusia berpikir adanya hari kebangkitan, itu Allah gambarkan seperti kayak apa? Tanah yang tandus, kering. Kemudian Allah turunkan hujan. Besoknya apa, Pak? Tumbuh. Dan kalau di Indonesia Pak udah biasa ya, melihat hujan kemudian tumbuh. Kalau di Afrika, di Saudi, itu kan kering tandus. Tapi jika sudah turun hujan malamnya, besoknya orang kalau keluar ke gurun ke padang pasir, itu apa? Sudah melihat kehijau-hijauan. Ya Pak, betapa suburnya tanah padang pasir itu kalau sekali turun hujan, besok paginya itu sudah bisa Pak melihat hijau-hijau. Kalau di kita kan butuh beberapa hari Pak. Seperti itulah Pak, Allah akan membangkitkan manusia hidup kembali lagi. Dan andai kata tidak ada tulang ekor, Allah Maha Kuasa menjadikan manusia hidup. Mana buktinya? Sudah banyak dalam kehidupan kita Pak. Di antaranya Pak, di antara kisah dalam surat Al-Baqarah tentang penyembelihan sapi betina. Kan dalam kisahnya Pak, ada orang dibunuh karena ingin mendapatkan warisannya. Ternyata yang membunuh siapa? Menantunya sendiri atau anak pamannya. Akhirnya Pak dicari, ini siapa pembunuhnya? Singkat cerita apa? Datang ke Nabi Musa alaihissalam, kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Kenapa yang disembelih sapi Pak? Karena sapi itu adalah sesembahan yang disembah oleh orang-orang Bani Israel sampai sekarang. Dan kisahnya pada As-Samiri, sehingga sebelum Allah tunjukkan siapa pembunuhnya Pak, sembelih dulu Tuhanmu yang kau sembah. Singkatnya, disembelih sapinya, kemudian dibukurkan sebagian anggota tubuhnya ke si mayit, langsung bangun. Kemudian menunjuk siapa pembunuhnya, ternyata Pak, menantunya. Maka dalam kisah ini di antara yang bisa kita ambil bahwasanya Pak, Allah Maha Kuasa menjadikan manusia itu hidup kembali. Satu. Kisah yang lain, kisahnya Uzair. Uzair ini seorang nabi yang nanti dituhankan oleh Bani Israel. Uzair itu suatu ketika lewat satu kampung atau kota mati. Nggak ada manusia, nggak ada kehidupan. Kata Uzair, gimana caranya Allah Pak menjadikan ini kampung hidup kembali? Meskipun Uzair ini nggak ragu, tapi apa? Gimana caranya? Akhirnya Allah wafatkan Uzair selama 100 tahun. Dan ketika diwafatkan ketika dia tadi lewat di satu kampung, bawa keledai, bawa makanan. Ketika Allah wafatkan, dia wafat dan keledainya juga pun wafat dan makanannya pun utuh. Ketika Allah bangkitkan Uzair. Allah bangkitkan Uzair dan juga Allah hidupkan keledainya. Baru Uzair yakin bahwa Allah Maha Kuasa menjadikan manusia hidup. Kisah yang lain, kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi Allah tidurkan berapa ratus tahun? 309 tahun. Yang kalau kita ini bukan cerita fiktif, enggak, nyata. Dalam kitab-kitab Samawiyah, Taurat, Injil sudah ada. Maka apa? 309 tahun ada kamu tidur 309 tahun? Enggak ada. Kemudian Allah bangkitkan hidup lagi.
Ini apa? Di antara bukti-bukti kemahakuasaan Allah dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa menjadikan manusia hidup. Oleh karena ayat selanjutnya apa? Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak. Saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui bahwasanya hari kebangkitan sesuatu yang pasti terjadi dan akan mereka lihat. Summa, kemudian kalla saya'lamun, dikuatkan lagi, Pak. Ditegaskan lagi. Dalam bahasa Arab, jika kalimat atau kata itu diulang lagi memberikan penegas. Kapan Allah menguatkan pernyataan? Jika ada keraguan. Contoh, tadi malam hujan, Pak. Tadi malam hujan nggak? Jika sudah yakin semuanya, percaya, saya nggak perlu menguatkan. Tapi jika saya mengatakan tadi malam hujan, yang benar mana ada hujan. Maka apa? Di saat ada keraguan seperti ini, saya menguatkan, demi Allah tadi malam hujan. Ini uslub bahasa Arab. Ketika ada sesuatu yang diragukan atau sesuatu yang tidak dipercayai, maka datang lafaz Quran dengan apa? Diulangi lagi sebagai penegas untuk menghilangkan keraguan. Maka mengatakan kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, itu apa? Menghilangkan keraguan. Kelak mereka akan mengetahui bahwasanya hari kebangkitan itu sesuatu yang pasti. Oleh karena ayat setelahnya, ayat 6 dan seterusnya, tentang bukti-bukti kemahakuasaan Allah. Allah menjadikan bumi berhampar, gunung-gunung sebagai pasar, Allah jadikan berpasang-pasangan, dan seterusnya. Bukti kemahakuasaan Allah. Jika Allah maha mampu menjadikan bumi itu terhampar, gunung sebagai pasar, Allah maha kuasa menjadikan semua itu punya pasangannya. Semua ciptaan Allah itu punya pasangan. Laki-laki, perempuan, malam, siang, kanan, kiri, dan seterusnya. Sampai apa? Partikel yang paling kecil pun yang ditemukan oleh manusia ada pasangannya nggak? Ada. Apa Pak? Neutron sama apa? Proton. Di partikel yang paling kecil pun itu ada pasangannya. Semua itu ada pasangannya. Makanya jika ada orang muslim belum sempat menikah, kemudian wafat, nanti di surga ada pasangannya nggak? Ada. Nggak ada seorang pun yang masuk surganya waktu sendirian, nggak ada. Semua ada pasangannya. Sehingga apa? Yang belum punya pasangan atau Allah takdirkan dia hidup sampai wafat belum menikah, jangan khawatir, di surga ada pasangannya. Gak usah tanya, nanti kalau yang pasangannya lebih dari satu gimana? Pembahasan nanti Bu, itu ada pembahasan khusus tuh. Yang pasti apa? Segala sesuatu ada pasangannya. Ini kan diantara kemahakuasaan Allah. Maka jika Allah maha kuasa dalam hal ini, apalagi menjadikan manusia hidup. Dalam artian kesimpulannya, orang yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan adalah orang yang tidak bisa melihat dengan mata dan mata hatinya kemahakuasaan Allah. Tapi bagi orang beriman, dengan mata dan mata hatinya, dia melihat Allah maha kuasa menjadikan manusia hidup kembali. Dan sesungguhnya setiap dari kita Allah ciptakan untuk mati apa hidup? Hidup. Jadi yang mau mati-mati bentar lagi, jangan khawatir. Kalau nanti apa? Nanti akan hidup kembali. Yang Allah takdirkan apa? Ternyata di dunia harus berpisah dulu. Itu apa? Sementara. Kalau nanti akan bertemu kembali. Kira-kira ibu-ibu, nanti kalau dihidupkan kembali lagi, ketika Allah takdirkan, ternyata apa? Suami mendahului. Ibu rindu gak ketemu lagi di surga?
Hah? Rindu kan? Bapak-bapak sekarang. Allah takdirkan Pak. Allah takdirkan nih, istrinya duluan. Kira-kira rindu gak ketemu lagi Pak? Yang jawab biar bapak-bapak ibu. Bapak-bapak gimana Pak? Sepakat rindu. Nggak tahu, hatinya nggak tahu. Pokoknya apa, kita menghukumi yang nampak-nampak saja. Nggak boleh menghukumi hati ya. Dalam agama kita, dalam syariat kita apa? Tidak boleh menghukumi perkara hati. Kalau memang bilangnya iya ya iya. Kenapa? Hukum itu hanya pada dohirnya saja. Nggak boleh. Wah itu bohong, itu bohong. Nggak boleh. Jadi apa? Semua pasti apa? Rindu dengan orang yang dia cintai. Insya Allah nanti apa? Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Jika Allah takdirkan wafat duluan, itu sementara. Kelak nanti akan kembali bersama lagi. Sehingga kesimpulannya surat An-Naba menegaskan adanya hari kebangkitan dan yakin dengan adanya hari kebangkitan ini di antara perkara akidah. Bahwasanya akidahnya orang beriman ketika dia itu mati, dia yakin seyakin-yakin bahwasanya kelak akan hidup kembali lagi. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Kita baru sampai pada ayat yang kelima. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya pada ayat setelahnya. Demikian Allah Ta'ala bisawab. Cukup ya. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.